Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock dan kali ini kita akan membahas tentang ankle sprain akut atau keseleo ya dalam istilah Indonesianya. Ya, kita mulai dulu dari definisinya. Cedera atau keseleo pergelangan kaki akibat gaya melebihi kekuatan ligamen ya, ini ligamen yang putih-putih ini, sehingga terjadi peregangan, robekan parsial atau ruptur ya. Jadi kalau misalkan yang ringannya itu dia bisa terjadi peregangan, kalau misalkan yang sedang ke beratnya itu dia bisa terjadi robekan parsial atau ruptur. Jadi itu definisi dari sprain. Nah, untuk sprainnya ini paling sering itu dia mengenai ATFL ya, atau ini nih, anterior talofibular ligament ya, akibat inversi plus plantar fleksi. Jadi dia mekanisme cederanya, jadi di patinya itu kayak keseleo gitu kan, muter gitu kan pas kena di bagian tumit atau di pergelangan kakinya, bisa inversi dan plantar fleksi. Nah, untuk anatomi klinisnya itu dia kita apalin yang dari ligamen lateral aja ya, soalnya paling sering ini dia ligamen lateral ya, ini paling sering karena sekitar 85%-nya itu dia kenanya di ligamen lateral. Nah, ini ada 3 ligamennya, itu di anterior talofibular ligament yang ini paling sering ya di antara 3 ligamennya itu. Selanjutnya kalau ke neofibular ligament atau CFL dan posterior talofibular ligament ya atau PTFL. Jadi ini kalau misalkan nilai dari sisi anatomisnya itu ini dari depan, medial sama bagian bawah ya, profunda ya. Jadi yang bagian depannya itu dia di bagian ATFL dulu ya, bagian ATFL. Habis itu yang keduanya itu dia bagian calcaneofibular ligament ya. Ini yang kedua, yang ketiga itu dia bagian posterior ya, gitu. Bagian belakang. Makanya kalau misalkan pada misalkan jogging gitu kan atau pada sepak bola, kalau misalkan cedera ligamen itu dia paling kenanya itu dia di anterior karena kan dia paling dekat dengan kayak mekanisme inversinya sama plantar fleksinya gitu. Sama ini bisa kalau yang ATFL tuh dia paling lemah, makanya bisa rentan terkena sprain ankle. Selanjutnya pada etiologinya tuh dia bisa trauma atau sport tadi ya, seperti jogging, bola basket atau sepak bola atau volley ya, yang memerlukan gerakan kakinya itu lebih aktif. Kemudian saat gerakan inversi juga kita tanyakan juga mekanismenya nanti saat anamnesis. Kemudian faktor resikonya ini karena riwayat sprain berulang ya, sprain kronik, kemudian juga gangguan keseimbangan pada itu ya, pergelangan kakinya atau propriosepsinya, kelemahan otot, obesitas, waktu tidak sesuai atau jalanannya itu dia tidak sesuai kalau misalkan lagi jogging, jadi bisa rentan terkena ankle sprain. Ini untuk patofisiologinya, mekanisme cederanya itu dia biasanya karena trauma ya, trauma dari olahraga, bisa karena dia inversi ya, jadi inversi itu dia gerakannya ke dalam ya, ke arah dalam dari kakinya. Kalau inversi kan dia kan kebalik kan, ke arah lateral, kalau inversi itu kan ke arah dalam. Nah, ini mana tuh dia, jadi dia menyebabkan robekan pada ligamennya di calcaneofibular dan talofibular, itu dia ATFL sama CFL ya, ATFL sama CFL, sehingga menyebabkan ligamen teregang atau robek. Terjadi inflamasi, nyeri, edema dan hematom ya kalau misalkan dia parah ankle sprainnya, sehingga terjadi instabilitas sendi ya. Nanti bisa dilihat pada pemeriksaan fisiknya dia anterior drawer test sama talar field test itu dia positif dan bisa menyebabkan gangguan propriosepsi. Nah, ini masuk ke ankle sprain ya. Kalau misalkan udah sprainnya berulang, misalkan dia lebih dari 6 bulan, itu dia bisa terjadi ankle sprain kronis ya, atau chronic ankle instability. Nah, ini lanjut ke diagnosisnya. Untuk diagnosisnya itu dia pada anamnesis biasanya nanti ada nyeri pada ini ya, bagian pergelangan kakinya. Jadi dia nyeri pada pergelangan kaki bagian bawah ya. Kemudian juga bisa ada bengkak, memar, sama dari riwayat cedera ya, misalkan habis jogging atau habis main bola basket atau sepak bola saja terkilir kan kakinya ya, bisa inversi atau plantar fleksi tadi. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan fisiknya itu kita lihat juga, kita look feel move ya, biasa ya pada pemeriksaan skeletal kita cek dari ligamen-ligamennya tersebut. Kita juga cek juga nyeri tekan di bagian ini ya, lateral gitu kan, paling sering kan di bagian ligamen pergelangan kakinya, apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada tenderness atau tidak. Selanjutnya pada tes khususnya ini yang paling sering kita lakukan yaitu di anterior drawer test. Jadi anterior drawer test itu adalah untuk mengecek dari ligamen anterior talofibular ligament atau ATFL. Jadi pada pemeriksaannya itu nanti kakinya tuh kan ini ya, digantung kan, siapanya digantung kaki pasien, kemudian nanti pada pemeriksaannya dipegang pada si tangan ini, tangan kanan ya, kemudian tangan kirinya tuh dia mendorong ke arah anterior dari bagian kakinya. Jadi kalau misalkan dia ada nyeri, dia berarti anterior drawer testnya positif ya, kalau misalkan dia nyeri gitu kan.
Selanjutnya pada talar field. Kalau misalkan talar field test ini dia sama ya Pak, pasien kakinya gantung, kemudian pada pemeriksaannya itu dia pada tangan kanannya ini ya, pada tangan kanan itu dia memegang bagian tumit ya. Selanjutnya kalau pada tangan kirinya nanti digerakin ke arah bagian medial ya, digerakin ke arah medial seperti inversi ya. Nanti kalau misalkan dia inversinya dia positif ya, inversi dia positif nyeri, itu dia berarti talar fieldnya itu dia positif ya, talar fieldnya itu dia positif, berarti dia kenanya di calcaneofibular ligament. Nah, untuk kasus khususnya ini bisa anterior diuretasnya positif atau talar fieldnya positif atau dua-duanya bisa positif ya, tergantung dari nyerinya itu dia kena di ligamen yang mana. Selanjutnya untuk grading ankle sprain itu biasanya kalau misalkan grade 1 dia ringan, grade 2 sedang, grade 3 itu dia berat. Kalau grade 1 itu dia peregangan ligamen, bisa nyerinya nyeri ringan. Kemudian grade 2 itu dia robekan parsial dari ligamennya, grade 3 itu dia ruptur ligamen total. Ini bisa kalau misalkan dia buruk dia bisa dilakukan pembedahan. Selanjutnya untuk tata laksananya itu dia kita bisa lakukan polis atau price ya. Kalau misalkan polis itu dia proteksi dari pergelangan kakinya, jadi dijaga jangan terkena seleo lagi. Kemudian juga optimal loading ya, kita lakukan istirahat juga ya, kita lakukan istirahat. Jadi jangan terlalu menggunakannya kalau misalkan terjadi cedera secara akut. Kemudian bisa diberikan kompresi dengan es ya selama 15-20 menit per hari. 15-20 menit per hari ya, dikompres dengan es. Kemudian juga compression bisa pakai perban elastis atau pakai bracing kalau misalkan untuk mencegah dari terjadinya sprain berulang. Dan elevasi ya, elevasi kaki sampai di atas gitu ya, jantung ya, elevasi kakinya agar membaik gitu kan. Selanjutnya untuk medikamentosnya kita bisa berikan obat anti nyeri seperti paracetamol ya, atau NSAID seperti kayak natrium diclofenac atau kayak ibuprofen. Kalau misalkan pada gel itu dia bisa diberikan ya diclofenac 1% emulgel ya, nanti dioles di bagian pergelangan kakinya. Selanjutnya untuk rehabilitasinya pada pasien ankle sprain ya, jadi tidak bisa langsung melakukan olahraga secara cepat. Kita lakukan rehabilitasi dulu, yaitu dia perbaiki ROM ya, atau range of movement, penguatan otot, latihan propriosepsi atau keseimbangan, dan return to sport secara bertahap ya, jadi dia jangan langsung jogging gitu kan. Untuk komplikasi dan prognosisnya, pada komplikasinya itu dia bisa chronic ankle instability. Kalau misalkan terjadi sprain berulang, ini masuknya ke sprain berulang atau sprain kronis, itu dia bisa kita rujuk ke spesialis ortopedi atau kedokteran olahraga jika tidak membaik. Kemudian juga bisa terjadi osteoartritis ya, karena tekanan mekanisme dari traumanya itu dia berulang sehingga terjadi osteofit di bagian pergelangan kakinya. Di sini pada usia tua sih kalau pada OA ya. Selanjutnya pada prognosisnya itu dia baik dengan terapi dan rehabilitasi adekuat. Kalau misalkan menjalani terapi dengan sesuai ya dengan kriterianya. Kemudian untuk edukasinya, kalau pada ankle sprain yang akut ya, terutama kita lakukan polis tadi ya, protection, optimal loading, ice, compression, dan elevasi pada bagian kakinya. Kemudian juga gunakan bracing saat olahraga kalau misalkan masih sakit bila diperlukan. Kemudian juga mulai latihan ROM ya, atau range of movement ya, jadi digerak-gerakin kakinya secara bertahap, dan fisioterapi sesuai toleransi. Kemudian juga hindari kembali berolahraga terlalu cepat, karena kalau misalkan langsung olahraga lagi itu bisa meningkatkan risiko terjadinya sprain berulang atau ankle sprain kronis kalau misalkan ngakuin jogging lagi kan ya. Sekian ya, terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan lu suka tinggal like, comment, dan subscribe. Bye.